Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5A yang soleh dan solehah. Berjumpa lagi dengan Bu Heni dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru yakin kalian semuanya masih selalu bersemangat ya, meskipun pembelajarannya secara online, tetap harus semangat belajar, rajin beribadah, dan juga menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan belajar lebih mendalam tentang organ gerak pada hewan. Pada pertemuan yang lalu, masih ingat tidak? Bu Guru sudah menjelaskan sedikit tentang organ gerak hewan dan manusia secara umum ya. Kali ini khusus pada hewan. Organ gerak hewan ternyata bermacam-macam. Ada yang bisa menyebutkan apa saja organ gerak hewan? Iya, betul. Organ gerak hewan ada kaki, kemudian sayap, lalu ada sirip dan ekor. Nah, untuk lebih mengenal tentang nama-nama organ gerak pada hewan, mari kita melihat bersama-sama tayangan video berikut ini. Halo semua, hari ini kita belajar tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan. Yuk belajar. Tahukah kamu, jika tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Simak yuk penjelasannya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak merupakan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh manusia. Manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya organ gerak. Lalu, apakah kegunaan organ gerak itu? Organ gerak berguna untuk berjalan, memegang sesuatu, berlari, berlompat, memanjat, berenang, terbang, dan sebagainya. Hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, dan hewan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Coba amati kerangka hewan vertebrata. Apa saja contoh yang termasuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata? Contoh organ gerak hewan vertebrata. Contoh organ gerak hewan avertebrata. Tahukah kalian hewan memiliki gerak yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya? Simaklah gerak hewan sesuai dengan habitatnya. Hewan hidup di darat. Hewan hidup di air. Coba perhatikan wacana berikut ini. Ide pokok dalam wacana tersebut adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya adalah selain kalimat ide pokok yang telah disebutkan tadi. Hore, benar sekali. Ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan kalimat utama. Sekian pemaparan materi mengenai organ gerak hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, ternyata ada perbedaan alat gerak atau organ gerak pada beberapa hewan. Pada hewan vertebrata atau avertebrata ternyata berbeda. Hewan yang memiliki tulang belakang, dia bisa bergerak menggunakan sayap, kaki, dan juga sirip serta ekor. Kemudian untuk yang avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang bisa bergerak menggunakan kulitnya, contohnya seperti ular tadi ya pada tayangan video di atas. Kemudian ada juga dengan kakinya atau dengan tentakelnya, contohnya pada ubur-ubur ya.
Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama pada sebuah paragraf. Kemudian kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan kalimat yang menjelaskan ide pokoknya. Nah, untuk lebih memahami tentang organ gerak pada hewan, marilah sekarang membaca buku paket. Kita baca buku paket halaman 10 dan 11. Di sini ada bacaannya. Kalian baca dari halaman 10 sampai 11 sampai tuntas. Kemudian kalian amati di sekitar kalian pastinya ada hewan ya. Siapa yang punya hewan peliharaan? Iya, bagus. Hampir semua memiliki hewan peliharaan ya. Bagi kalian memiliki hewan peliharaan, boleh mengamati hewan peliharaan kalian atau hewan lain yang ada di sekitar kalian. Amatilah organ geraknya. Setelah kalian amati organ geraknya, kemudian buatlah laporan tentang hasil pengamatan kalian, dan laporan tersebut disajikan dalam bentuk gambar beserta deskripsi. Deskripsinya berupa alat gerak beserta fungsinya masing-masing. Nah, berikut ini adalah contoh dari pemaparan laporan pengamatan. Pada contoh ini adalah yang dibuat hewannya, yang diamati adalah hewan kelinci. Di sini kalian bisa menggambarkan kelincinya, atau tidak harus kelinci, boleh hewan lain yang berbeda sesuai dengan hewan yang kalian amati. Digambar hewannya, kemudian disebutkan bagian-bagian tubuhnya, kemudian disebutkan juga organ geraknya apa saja. Organ gerak kelinci itu terdiri dari dua kaki depan seperti yang ada pada tayangan ini, dan dua kaki belakang. Kaki depan ini lebih pendek daripada kaki belakang karena kaki depan berfungsi untuk mengambil sesuatu. Contohnya adalah mengambil makanan. Sementara kaki belakang berfungsi untuk melompat dan untuk berpindah tempat. Baik, tugas kalian nantinya dikumpulkan berupa foto atau PDF ya. Gambarnya boleh kalian ambil dari Google, juga boleh browsing, atau kalian boleh menggambar tangan juga bisa. Kemudian tulisannya boleh diketik atau boleh ditulis tangan. Kalau ditulis tangan, tolong menggunakan pulpen berwarna hitam agar bisa jelas terlihat ya. Dan kalau sudah selesai, dikumpulkan ke WA pribadi Bu Heni paling lambat hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Oke. Sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, subtema 1, pembelajaran 2. Apabila ada salah katanya Bu Heni minta maaf, dan kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa menghubungi ke WA Bu Heni ya. Nanti kita akan melakukan video call dengan anak-anak kelas 5A secara bergiliran. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.